Di rumah masing-masing kan banyak kan minyak jelantah yang kepake. Sebenarnya itu masih bisa diolah. Salah satunya dari lilin. Teman-teman semuanya, mungkin kita langsung aja ya ke slide yang pertama, nanti kita bisa mengasihkan. Jelas ya? Jangan tegang ya, seru aja. Enggak nyimak juga nggak apa-apa. Diam aja. Gak usah full, Oke. potong-potong. Siap. Sebelumnya, Nah, ini saya Itu akan fullnya kan udah happy. mempresentasikan ya tentang dampak lingkungan akibat minyak jelantah. Jadi minyak jelantah yang di rumah bekas ibu-ibu masak gitu ya, itu rata-rata kan kebanyakan dibuang tuh. Nah itu kan sayang tuh kalau dibuang tuh ya sebelumnya ya. Dan banyak sekali dampak yang bisa diakibatkan dari minyak jelantah itu. Contohnya itu yang utama itu merusak ekosistem perairan. Di mana jika minyak jelantah dibuang, langsung akan mengakibatkan rusaknya ekosistem. Contohnya kalau misalnya dibuang nih ke laut langsung atau ke sungai gitu, yang ada nanti minyak, namanya minyak sama air itu biasanya kepadatannya itu lebih padatan minyak, jadi minyak itu akan menumpuk ke atas tuh. Nah otomatis ekosistem yang ada di bawahnya kayak ikan-ikan ataupun kalau di laut kayak terumbu karang segala macam itu akan rusak itu akibatnya itu. Nah selanjutnya itu dari pencemaran tanah itu. Yang kedua itu ketika minyak jelantah dibuang sembarang tanah, dari minyak jelantah ini ternyata banyak zat-zat kimia yang sangat berbahaya, terutamanya untuk tanah ya. Kalau di tanah itu misalnya dibuang aja ke tanah itu si minyak jelantah itu, kalau nggak tahu tuh tanah itu sebenarnya subur, itu akan berdampak ke sekeliling tanah itu nantinya. Nah dalam tanah mencapai tanah itu mengganggu pertumbuhan tanaman terutama. Yang ketiga itu menyumbat saluran air. Nah yang ini biasanya oke, bisa mulai. Oke, izin sebelumnya ini saya akan mempresentasikan ya tentang dampak lingkungan akibat minyak jelantah. Jadi minyak jelantah yang di rumah bekas ibu-ibu masak gitu ya, itu rata-rata kan kebanyakan dibuang tuh. Nah itu kan sayang tuh kalau dibuang tuh ya sebelumnya ya. Dan banyak sekali dampak yang bisa diakibatkan dari minyak jelantah itu. Contohnya itu yang utama itu merusak ekosistem perairan, di mana jika minyak jelantah dibuang itu langsung akan mengakibatkan rusaknya ekosistem. Contohnya kalau misalnya dibuang nih ke laut langsung atau ke sungai gitu, yang ada nanti minyak, namanya minyak sama air itu biasanya kepadatannya itu lebih padatan minyak, jadi minyak itu akan menumpuk ke atas tuh. Nah otomatis ekosistem yang ada di bawahnya kayak ikan-ikan ataupun kalau di laut kayak terumbu karang segala macam itu akan rusak itu akibatnya tuh. Nah selanjutnya itu dari pencemaran tanah itu. Oh, apa? Apa? Ini namanya siapa? Oh, nggak boleh. Apa? Orang. Ya. Rafatan. Ya, oh, kenapa bisa? Kenapa bisa beku? Karena minyak itu nggak bisa disuruh dingin, yaitu sifatnya harus disuruh ruang. Coba aja masukin di kulkas, beku dia kan? Tapi kalau minyaknya beku, tapi nggak masih
masak, kalau di kulkas bisa dipotong-potong, di Jepang kan gitu, Jepang itu, Cina ya, Korea. Gue nggak tahu. Apa gimana? Oke, ya silakan. Oke, next ya. Yuk, next. Oke. Potensi minyak jelantah sebagai bahan baku lilin aromaterapi. Tentu saja yang pertama mengurangi limbah. Jadi kenapa harus dikurangi gitu? Untuk mengurangi limbah ya? Gimana sih? Gitu kan supaya di alam ini tuh nggak gampang tercemar. Jadi di tanah juga subur, di air juga nggak tercemar. Oke. Yang kedua, nilai tambah ekonomi. Ketika kita memanfaatkan minyak jelantah, kita akan punya usaha baru, hasil dan pendapatan baru buat kita ya. Ya ramah lingkungan. Benar ya. Jadi ketika kita produksi minyak jelantah ramah lingkungan, modal nggak terlalu banyak, minyak jelantah ada, tinggal kita nanti bisa beli gelas dan sterin ya. Yang kedua sih. Yang ketiga, potensi pasar yang luas. Oke. Yang keempat, sorry. Ini tergantung ke daya kreativitas kita sendiri sih. Mau kita diolah dari apa? Lilin itu kan secara umum ya. Bentuknya, warnanya mau diolah gimana? Itu terserah kita. Bisa juga kita jual di pasar. Kira-kira aja. Ini unjuk. Tahu. Iya. Terus. Satu orang. Satu lagi. Tato Kak, itu tato. Satu orang masuk sterinnya siapa? Semuanya. Bentar, step yang kedua kita masukin stearin sebanyak 50 gram ya, atau 5 sendok makan. Itu udah sesuai takaran ya. Langsung dituang aja. 50 gram. Ini aja. Diaduk ya. Kamu mau berdiri boleh? Mau lihat? Ya nggak kelihatan boleh. Dulu di Udah kelihatan. Kak, ini bakal bau nggak Kak ntar? Wangi. Kan pakai essential oil. Oh, siap. Dan sekarang step yang ketiga, masukkan ke airnya pakai pewarna bentuknya. Boleh semua biar warnanya kan menyatu kan? Bapak biar Wow. Gulali. Ini udah ya? Ini udah, jangan terlalu mendidih ya. Oke. Oke, sekarang udah kemarin apinya. Kasih essential oil. Habis ini aja. Nah, sekarang tinggal dikasih pewanginya atau essential oil. Semuanya, Pak. Iya, semuanya. Iya, semuanya aja. Iya, enggak apa-apa. Sor kabeh. Sama Di testing. Testing dulu. bocor wangi sandal ya? Sandal maksudnya. Sandal
Ini mah, gua ada di rumah. Banyak dikit ini. Berapa sih tapi nanti nggak wangi. Udah, kalau udah bisa dimasukin ya. Di sini aja kali biar yang depan lihat. Ini taruh di atas. Ini adegan berbahaya ketiga nih. Iya. Ya, benar. Jangan dua. Takut. Apinya nyala nggak tuh? Udah berani loh. Nanti gerahnya pecah nggak? Enggak. Kita kan latihan di rumah tapi nggak debus. Ih, nggak mau berat. Cewek ya. Enggak. Udah cepet abang aja yang tumpahin. Udah kamu aja deh. Nggak mau, takut tumpah. Nggak apa-apa nanti kita bersihin. Terus. Udah. Kasih benangnya nggak sih? Kasih Nah. benangnya. Bau sih. Kenapa bau? Ininya dikit banget. Essential oil. Nah, jadinya begini ya teman-teman. Tuh. Ini biar jadi ini berapa menit? Ini 1 jam atau 2 jam sih. Bener ya? Oh, Semalam. Oke, untuk teman-teman yang telah mendampingi kita, makasih ya. Makasih ya. Boleh kembali ke rumah. Sebenarnya gini ya, saat langkah-langkah yang dilakukan teman-teman ini, sebenarnya teman-teman sadar nggak ada bahaya kecelakaannya? Satunya apa? Api melapuk. Oh, tangan bisa Melapuk. melepuh kenapa minyak? Melepuh. Jadi itu tuh Gasnya meledak. biar mengendalikan, biar itu nggak terjadi, kita harus apa? Memakai apa? Sarung tangan. Nah, betul. Jadi itu yang disampaikan abang-abang di awal tadi. Selain itu apa lagi? Nah, itu juga termasuk. Jadi bahaya dari gas apa tadi? Portable. Itu gas dampaknya nanti bisa meledak. Itu bahaya juga sebenarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kelompok 4 telah selesai melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di SMK Pustek Serpong. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan kepada siswa maupun mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.